apa yang pasti di politik? Yang pasti di politik itu adalah ketidakpastian. Kalau undang-undang pemilu dibahas 1 tahun menjelang pemilu, harusnya itu yang masalah. Kita ingin produk yang dihasilkan melalui revisi undang-undang pemilu itu betul-betul komprehensif dan detail. Jadi nggak bisa kita bicara kepemiluan hanya berbicara KPU, bicara Bawaslu, kita harus berbicara ASN kita juga. Karena daya rusak netralitas penyelenggara terhadap pelaksanaan pemilu itu sangat tinggi. Sama bahayanya juga dengan money politik sebetulnya. Tapi ketika dia sudah mengikrarkan dirinya untuk menjadi ASN, maka hak itu dibatasi. Salah satunya pembatasan itu terkait dengan netralitas dalam setiap panggung politik. Kos negara kita untuk membayar SDM melalui ASN kita itu sangat besar. Tapi tidak berimplikasi terhadap reformasi birokrasi dalam hal pelayanan. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan kami di podcast Politika Research Consulting dengan program Politik Partikelir. Hari ini kita seperti biasa akan mengulas tentang persoalan tanah air, dan hari ini lebih kepada persoalan hukum, penataan kelembagaan dan sebagainya. Dan tema hari ini adalah terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Sekalipun pemilunya sudah kelar, ada residu yang cukup tajam karena kita masih mendapati banyak persoalan tentang pemilu. Dan bahkan kurang dari seminggu dan beberapa hari kemarin ini MK memutuskan untuk membatalkan satu keputusan yang sangat kontroversial, yakni pemilu di Barito Utara. Wah, luar biasa ini karena sejak selesainya pilkada masih ada yang bermasalah dan ini menjadi catatan penting. Nah, hari ini kita akan ngobrol mendalam, santai tentunya, dengan salah satu tokoh dari wakil rakyat kita di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Beliau ini bertugas dan hari ini sibuk di Komisi 2 DPR RI. Nah, kita sambut bersama Dr. Muhammad Khozin. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita akan mengupgradekan diri, bukan mengambil Bapak, karena kita akan memanggilnya Gus. Gus, apa kabar dan hari ini kegiatan di DPR apa aja, Gus? Kesibukan, Gus? Ya, alhamdulillah, pertama kabar baik. Ya, kesibukan seperti biasa menjalankan rutinitas kegiatan terkait dengan beberapa prolegnas yang sedang kita persiapkan dengan kajian-kajian RDPU, FGD, tentunya yang membidangi seperti yang kita sudah mafhum bersama. Komisi 2 itu membidangi tentang kepemiluan, kemudian reforma agraria, reformasi birokrasi, dan IKN. Secara umum seperti itu. Oke, Gus Khozin ini merupakan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Gus, ya. Betul. Nah, Gus, kita masuk kepada tema yang kita ingin perdalam, Gus. Revisi Undang-Undang Pemilu nih, Gus, sebetulnya urgensitasnya apa dalam pandangan Gus Khozin? Oke. Yang pertama, seluruh undang-undang kita harus lakukan tinjauan seiring berjalannya dan berkembangnya waktu, ya, agar produk undang-undang itu selalu relate dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, hampir seluruh partai dan stakeholder di Republik ini sepakat bahwa pelaksanaan pemilu, baik itu pileg, pilpres maupun pilkada beberapa waktu yang lalu di 2024 itu banyak meninggalkan catatan-catatan dari segala sektor, ya, catatannya. Kita berpikirnya ini lebih secara komprehensif, tidak parsial case by case. Pada prinsipnya ini perlu dan mendesak untuk dilakukan evaluasi total. Apakah dalam sistemnya, apakah dalam mekanisme pelaksanaannya, apakah dalam skema penanganan sengketa kepemiluannya maupun perangkat penyelenggaranya. Tujuan daripada dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu yang ini sudah masuk dalam prolegnas di DPR khususnya Komisi 2, ini bagian integral dari upaya kita untuk memperbaiki tata kelola dan tata pelaksanaan pemilu kita agar lebih baik dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Oke, Gus, sebetulnya yang kita ingin perdalam dengan ini, Gus, kenapa undang-undang pemilu itu harus dibicarakan lebih cepat, sedangkan kita baru saja menyelesaikan satu termin yang cukup sulit, Gus, pilkada, kemudian pilpres yang kemarin, pemilu serentak, dan ini kan sebetulnya memakan cukup emosional, Gus. Dan hari ini kita harus berdebat panjang, pegiat politik, ornamen sipil sosial harus masuk dalam arena perdebatan ini lagi, Gus. Apa yang pandangan Gus yang kira-kira
sisi paling utama dalam revisi ini? Kalau berbicara secara timeline waktu, ya memang harus lebih awal ya. Kenapa? Kalau pembahasan terkait dengan revisi penyelenggaraan pemilu atau revisi undang-undang pemilu dilaksanakan itu di last minute, maka potensi konflik of interest-nya itu tinggi. Kemudian yang kedua, ini bagian daripada komitmen kita ya di DPR RI khususnya di Komisi 2 untuk menegaskan meaningful participation ya. Jadi keterlibatan publik dalam hal penyusunan tidak hanya di dalam naskah akademiknya, tapi dalam mitigasi masalah dan belanja masalahnya itu publik harus diberikan ruang yang cukup agar revisi undang-undang ini betul-betul detail dan komprehensif gitu ya. Jadi kita tidak bisa kemudian berbicara pemilu ini baru pelaksanaan pemilu kok sudah masuk dalam rentang pembahasan gitu kan. Justru di momen inilah pelaksanaan pemilu 2029 ini masih tersisa kan 4 tahun sekian. Waktu yang cukup panjang untuk kemudian kita melakukan exercise ya. Sebelum masuk ke naskah akademiknya kita sudah memulai di Komisi 2 setidaknya sudah mulai melakukan FGD, sudah melakukan RDPU dengan praktisi, dengan akademisi dan in user dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Karena tidak bisa dipisahkan, kita berbicara kepemiluan tidak bisa hanya berbicara kerangka teoritis saja, tapi harus sesuai dengan fakta empiris yang ada di lapangan. Siapa itu? Ya adalah KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk leading sektornya ada Kemendagri juga. Yang kesemuanya adalah bermitra dengan Komisi 2. Oke, Gus, wacana yang paling serius hari ini yang beredar dari pegiat politik dan sebagainya. Seperti pembahasan ini menjadi rebutan, Gus. Ada isu bahwa ini adalah wilayah balik, kemudian ini ditarik, kemudian pembahasannya di Komisi 2. Sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya, Gus? Dengan polemik ini sebetulnya? Iya, secara ofisial memang penugasan dari pimpinan DPR itu belum turun secara ofisial. Jadi belum turun? Belum turun. Secara ofisial penugasan itu artinya dalam bentuk surat dari pimpinan DPR kepada Komisi 2 untuk melakukan pembahasan, untuk melakukan hal-hal berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Tapi secara agenda by diskusi di internal kita sudah running. Kita misalkan beberapa bulan yang lalu sudah memulai dengan melakukan RDPU dengan KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, bahkan dengan Kemendagri. Setelah itu kemudian kita dilanjutkan melakukan RDPU dengan tokoh-tokoh pegiat-pegiat kepemiluan, dosen, kemudian NGO, dan juga kita melakukan diskusi-diskusi bahkan di luar kantor. Kita mengadakan diskusi yang diadakan oleh kampus, yang diadakan oleh lembaga-lembaga sosial. Nah, artinya apa? Kalau berbicara kepemiluan, secara tidak langsung yang memiliki kompetensi secara institusional memang di Komisi 2. Tapi saya tidak mau mendahului apa yang akan menjadi kebijakan pimpinan gitu. Secara ofisial ya, kita berbicaranya secara kelembagaan. Tapi keyakinan kami hampir bisa dipastikan tetap di Komisi 2 hasil diskusi dengan pimpinan. Bahwa kemudian nanti keputusannya seperti apa ya kita lihat saja nanti seperti itu. Tapi kalau Gus sendiri misalnya, seandainya ofisialnya nanti balik misalnya. Ya kita ini kan prajurit, kita di atas kita kan ada pimpinan. Pimpinan kami meyakini memiliki helikopter view lah untuk mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadatnya. Cuman kalau boleh kemudian kita diberi ruang berdiskusi, ya harusnya yang lebih kompatibel lah untuk melaksanakan kajian dalam hal revisi Undang-Undang Pemilu ya di Komisi 2, karena jejak panjangnya kan kita bermitra dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan. Nah, balik ini kan selama ini kan lebih kepada harmonisasi undang-undang ya, seperti itu. Artinya kajiannya tidak cukup mendalam seperti yang didelegasikan di komisi-komisi. Tentunya ini adalah pemikiran subjektivitas kami sebagai anggota Komisi 2. Tapi apapun lah itu kita siap saja. Apakah itu penugasan nanti di Komisi 2 atau kemudian dibalik, kami yakin pimpinan pasti memiliki azas pertimbangan yang matang lah seperti itu. Jadi memang pertimbangannya itu jelas Gus akan menerima apapun dari ofisial. Ya kita ini kan prajurit gitu Mas. Prajurit itu pasti siap laksanakan apapun. Gus, kalau nanti rentan bebannya, ini kan undang-undang pemilu ini kan hampir semuanya dibahas setiap tahun, Gus. Setelah pemilu ada lagi. 2023, 2024 undang-undang ini diuji hampir 2023 48 kali Gus diuji Gus di MK. 2024 58 kali di MK.
hampir ujian terus menerus. Saya jadi heran Gus. Ini terus terang menjadi pribadi saya untuk bertanya pada Gus Hozin misalnya. Undang-undang pemilu kenapa tidak saklek-saklek Gus? Tidak akan mungkin. Jadi kalau tanya misalkan di politik itu apa yang pasti di politik? Yang pasti di politik itu adalah ketidakpastian. Yang pasti di politik. Dalam politik itu adalah ketidakpastian. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian yang kedua, aturan ini adalah kan goalnya ya, tujuan akhirnya adalah sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita berbicara sistem demokrasi, hulunya itu adalah kan pemilu. Suksesi kepemimpinan secara nasional di semua tingkatan, baik itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ya, yang seperti sudah kita sepakati, itu kan muaranya dimulai dari hajat pemilu. Nah, kenapa itu kemudian setiap periode dilakukan exercise untuk revisi? Ya memang pepatah mengatakan itu problem hari ini adalah solusi waktu kemarin. Jadi kita sekarang membicarakan solusi, ini di waktu yang akan datang bisa jadi akan menjadi problem. Ya ini kan harus kita, undang-undang itu harus relate dengan kondisi zaman. Ini kan bukan Al-Quran yang statis ya, tapi pemaknaan kita yang dinamis. Al-Qurannya kan tidak berubah, jumlah ayatnya, jumlah huruf, jumlah suratnya. Dari zamannya Nabi sampai sekarang statis. Tapi pemaknaan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Undang-undang ini kan produk manusia bukan produk Tuhan. Jadi harus tetap dilihat dalam kacamata apakah ini relate dengan kondisi saat ini atau tidak. Jadi justru sebaliknya kalau ini tidak dilakukan kajian secara periodik, nah ini ada aturan yang tidak relate dengan kondisi maka goalnya nggak tercapai gitu kan. Undang-undang ini kan bagian dari instrumen kita untuk mencapai hajat hidup kita bernegara. Salah satunya di sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial itu dari apa? Ya dari sistem bernegaranya, kultur bernegaranya, bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, Gus, kalau dari pandang Gus sendiri, sebelum kita masuk kepada apa yang kemudian harus direvisi, Gus sendiri melihat apa yang terjadi di pemilu, pilkada yang kemarin itu, sehingga kemudian ada perasaan bahwa kok bisa PSU-nya banyak sekali gitu, kok bisa tingkat money politik, kecurangan tinggi sekali, kemudian ada desakan, wah bubarkan aja Bawaslu gitu, kayaknya Bawaslu lalai sekali dalam menilai pengawasan ini. Gus melihat itu tidak menjadi hal yang serius untuk lebih dilanjutkan gitu. Ya serius, pasti serius. Kalau saya boleh meminjam clustering dalam pembahasan kepemiluan kita, pakai clusteringnya Prof. Ramlan Subakti ya, ada 4 setidaknya. Yang pertama itu dimulai dari proses pelaksanaan dan sistem kepemiluan kita. Yang kedua dari aspek kepenyelenggaraan kepemiluan kita. Terus kemudian dalam sistem pelaksanaan kepemiluan kita. Yang terakhir dalam aspek penanganan sengketa kepemiluan kita. Jadi 4 hal itu turunannya ini kemudian yang seperti disampaikan Mas Milky tadi, mulai dari food buying yang marak dan masyarakat permisif. Kita nggak bisa kemudian hanya membaca persoalan ini secara parsial. Oh berarti masyarakat kita ini sudah tidak bisa progres dalam hal kesadaran politiknya ya, middle low lah kesadaran politiknya. Kita tidak bisa hanya secara parsial menyalahkan masyarakat, tapi kita sebagai sebagai perwakilan masyarakat baik itu di legislatif atau di eksekutif yang lebih memiliki tanggung jawab besar, karena bagaimanapun dalam sistem demokrasi mandat rakyat itu didelegasikan kepada perwakilan baik itu di DPR maupun di eksekutif, walaupun hakikatnya ini adalah saham tunggalnya itu masyarakat gitu. Oleh karena itu kesadaran masyarakat mulai dari money politik, kemudian penyelenggara yang tidak netral, netralitas penyelenggara baik itu di KPU, Bawaslu maupun ASN kita, termasuk juga dalam mekanisme penghitungan suaranya, mekanisme keterwakilannya. Lah itu kan bagian yang masuk dalam pembahasan kita. Jadi oleh karena itu secara ofisial kita belum memulai pembahasan revisi itu, tapi secara unofficial kita sudah jalan dengan RDPU, FGD, dengan kajian-kajian informal itu sudah jalan. Kenapa? Kita ingin produk yang dihasilkan melalui revisi undang-undang pemilu itu betul-betul komprehensif dan detail. Jadi komprehensif dan detail itu artinya begini, ibaratkan orang sakit,
Jangan sampai kemudian kita hanya membaca gejalanya itu secara parsial. Kenapa? Kalau kita membaca gejalanya itu parsial, otomatis diagnosanya juga enggak objektif. Ketika diagnosanya enggak objektif, obatnya juga itu salah. Saya sering kali mengilustrasikan, orang sakit kepala itu tidak melulu migrain. Bisa jadi karena vertigo, bisa jadi karena kurang tidur, bisa jadi karena tengkar sama istrinya, bisa jadi karena banyak utang. Lah ini kan harus dimitigasi. Nah, dari diagnosa kemudian gejala yang sama tapi bisa diagnosanya beda-beda. Ketika diagnosanya beda, obatnya juga beda. Nah, dalam hal kepemiluan kita, jangan sampai kemudian kita sibuk berbicara bagaimana kesadaran masyarakat itu ditingkatkan bahwa food buying itu memiliki daya rusak yang besar terhadap iklim demokrasi kita. Bisa-bisa yang salah bukan masyarakatnya, bisa-bisa partainya. Kenapa? Karena ini kan bisa terjadi ini kan karena ada niat dan kesempatan. Niat berdiri sendiri nggak terjadi kejahatan itu. Atau kesempatan berdiri sendiri tanpa ada niat juga nggak jadilah. Tugas negara bagaimana menutup celah kesempatan agar iklim demokrasi kita itu menjadi sehat. Dimulai dari kepemiluan kita. Gus, kalau ditanyakan persoalan bagaimana cara membahasnya, mau kodifikasi atau omnibus law, Gus? Secara teknis ya. Secara kalau secara teoritis dua-duanya bisa. Tapi kalau secara teknis kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan modelnya kodifikasi. Yang di dalamnya itu ada setidak-tidaknya itu ada 3 undang-undang, mulai Undang-Undang Pilpres, Pemilu, Undang-Undang Pileg segala macam. Jadi yang paling memungkinkan dan itu juga menjadi ruang diskusi di internal Komisi 2 arahnya sih kayaknya ke kodifikasi. Kenapa tidak omnibus law, Gus? Ya kita berbicara begini, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 itu kan produk kodifikasi, ya produk kodifikasi. Artinya kalau ada hal-hal yang kita mau jalani itu jauh lebih mudah dan kemudian lebih komprehensif, kenapa kita harus ambil yang lebih sulit gitu kan? Karena omnibus law itu kan secara teknis itu tidak cukup lebih sederhana dibanding kodifikasi seperti itu. Karena itu kan kalau kodifikasi itu kan kita sudah akan menyerap undang-undang existing yang sudah ada, nanti akan dilakukan exercise, connecting, pembahasan dan itu secara frekuensi waktu akan lebih cepat dan lebih sederhana. Jadi alasan itu kemudian yang bertindakan bahwa secara teknis itu, secara teoritis juga itu bisa mengakomodir sebaran undang-undang kepemiluan kita menjadi satu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Karena banyak hal yang mungkin dikritisin Gus oleh publik karena terlalu besar sekali. Kalau kemudian ada undang-undang misalnya terkait dengan Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017, nomor 10 tahun 2016 kemudian. Ini seperti kayak membayangkan membunuh nyamuk dengan meriam terlalu besar daya tapi untuk membunuh barang yang kecil, Bruce. Sebetulnya tidak seperti itu kalau dibilang istilah membunuh nyamuk terlalu besar. Berbicara pemilu, kalau kita konteksnya netralitas, ya kita juga harus berbicara undang-undang ASN. Oke. Berbicara pemilu terkait dengan masalah kaderisasi, mana kader yang sering lompat partai, kutu loncat atau kemudian hanya mengandalkan aspek popularitas artis diiniin. Kita juga harus berbicara undang-undang partai politik. Kita kemudian berbicara pilkadanya, ada undang-undang pilkada. Jadi tidak boleh melihat satu persoalan dalam kepemiluan kita khususnya itu secara parsial. Ini harus imparsial gitu. Jadi harus komprehensif. Tidak bisa kemudian sudut pandang kita terhadap catatan kepemiluan kita beberapa waktu yang lalu, kita hanya lihat dalam aspek sektoral saja. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak menyelesaikan masalah akhirnya, tapi hanya memindah masalah. Gitu. Bisa-bisa malah menyelesaikan masalah dengan potensi masalah baru, gitu kan. Karena kita ingin kan menyelesaikan masalah dengan tidak meninggalkan masalah dan potensi masalah, kan gitu. Jadi betul-betul itikat kita agar secara regulasi undang-undang kepemiluan kita itu betul-betul bisa memotret seluruh persoalan, khususnya yang memang menjadi atensi dan catatan di tahun 2024 kemarin seperti itu. Gus, persoalan presiden threshold. Ini kan menjadi hal yang cukup. Saya ingin berbicara dengan Gus yang harusnya lebih memberikan perspektif dan gambaran lebih detail, Gus. Ada gejala di mana orang hari ini lebih kenal calonnya daripada partainya. Partai kemudian menjadi partai ID seseorang sudah sangat minim sekali dan menjadi ancaman, Gus. Dan menurut Gus, penataan tentang kemudian diberikan presidensial threshold dengan 0% itu.
kacamata Gus bagaimana melihat peluang partai untuk mengejawantahkan ini ke depan? Kalau untuk berbicara presiden itu kan secara pembahasannya itu kan sudah termaktub jelas di Undang-Undang Dasar kita. Ya. Berbeda dengan berbicara pemilihan legislatif ya, berbicara pemilihan kepala daerah. Itu bisa kita tarik menjadi open legal policy ya, bagaimana pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah untuk melakukan rekayasa konstitusional lah ibaratkan. Nah, kita hormati bahwa presidensial threshold yang itu sudah menjadi keputusan MK, kita sepakati itu sudah keputusan yang final and binding. Artinya itu sudah final dan mengikat. Nah, kita dalam hal ini pemerintah, eksekutif dan legislatif tinggal bagaimana mengawal putusan itu. Kalau berbicara eksistensi partai politik sudah diatur jelas kok di Undang-Undang Partai politik itu kan bagaimana pola kaderisasi, bagaimana pola advokasi, bagaimana pola pendidikan politik kepada kader dan kepada masyarakat. Tinggal political will negara bagaimana menyiapkan instrumen itu agar itu betul-betul terlaksana dengan baik. Ya, salah satu notis daripada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa opsi-opsi itu kan dibuka, setidaknya ada 6 kan, mulai dari keserentakan ya. Dalam hal keserentakan itu apakah kemudian kita milih dalam satu waktu itu hanya level pusat saja, nanti provinsi di waktu yang lain, daerah waktu yang lain, atau kemudian di level pusat legislatifnya saja, nanti eksekutifnya lain. Ya, ini bagian integral dari langkah kita, materi kita yang akan dibahas di dalam persiapan revisi Undang-Undang Pemilu itu. Gus pernah nggak melihat perbandingan pemilu dengan negara-negara lain? Pernah ada acuan kan, biasa RDP itu pasti lengkap tuh acuannya. Kalau Gus melihat dengan postur politik kita untuk menyerap demokratisasi yang lebih mapan gitu, dengan negara maju di barat misalnya, yang saya pikir eksistensinya untuk pemilu dan politiknya saya pikir lebih maju. Tapi apakah ada hal yang lebih bisa diunggulkan dari kita dalam soal-soalan penataan pemilu dibandingkan dengan negara lain? Kalau saya melihat dalam setiap perbandingan, baik itu di internal negara kita maupun eksternal dengan negara lain, yaitu sebetulnya sawang sinawang ya. Ada sisi positif yang bisa kita contoh, tapi di sisi yang lain juga ada sisi positif yang harus kita banggakan gitu kan. Kita tidak bisa kemudian menjadi bangsa yang selalu mempunyai pemikiran insecure ya, merasa kecil, merasa terbelakang, karena itu akan mengganggu optimisme kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita bisa kemudian mengambil contoh ya sebagai benchmark di negara-negara maju, misalkan di Amerika, kemudian di mana misalkan negara-negara Eropa yang istilah iklim demokrasinya itu sudah relatif di atas kita. Tapi perlu yang kita ingat, berbicara kepemiluan dalam hal suksesi kepemimpinan itu banyak aspek yang terkait. Misalkan contoh, masyarakat kita itu kan tingkat kemiskinannya masih tinggi. Pengangguran terbuka kita itu juga tinggi. Kemudian ditambah lagi sekarang dengan geopolitik global, ekonomi global, perang dagang yang tidak menentu seperti ini. Itu kan juga berdampak. Kalau kita berbicara contoh misalkan money politik, ada di kultur masyarakat yang secara ekonomi itu middle up, ya pasti nggak laku. Di negara-negara Amerika itu kan volunteerism politikalnya kuat. Karena kenapa? Karena secara basis ekonomi mereka itu kebanyakan middle up, menengah ke atas. Jadi berbicara money politik, vote buying itu kurang laku. Malah mereka yang urun tangan di sana kan dengan gotong royong. Mulai dari waktu Presiden Obama maju ada semacam kayak volunteer untuk kemudian sumbangsi masyarakat. Apakah itu kemudian relate kalau ditarik dalam kultur masyarakat kita? Masih belum untuk saat ini. Karena kenapa? Karena tingkat ekonomi masyarakat kita masih rendah dan itu akan berimplikasi terhadap kesadaran politik. Karena kan begini, sesuatu hal yang tidak baik itu terjadi hanya karena ada 2 hal, kesempatan dan niat gitulah. Lah masyarakat secara niat mungkin tidak mau juga memilih pemimpin hanya berdasarkan aspek finansial. Dia pasti, saya yakin hati nurani masyarakat itu memiliki satu keyakinan dan harapan besar bahwa pemimpin yang dia pilih adalah pemimpin yang genuine, yang betul-betul istilahnya berbaur dengan mereka dan betul-betul bisa menerima dan memberikan solusi terhadap seluruh harapan mereka. Tapi di sisi yang lain kondisi ekonomi yang tidak mendukung hal itu.
Masyarakat satu hari nggak kerja kan sudah bisa ngitung kan. Berapa potensi yang saya tidak dapat hari ini, misalkan 50.000, 100.000, harusnya saya ke pasar nggak ke pasar, harusnya saya narik angkot nggak narik angkot misalkan, karena khusus untuk menyuarakan di kotak suara, di bilik suara seperti itu. Jadi sekali lagi Mas, kita jangan kemudian berpikir negara lain tuh jauh lebih maju dari kita. Kita itu negara yang kaya dengan kulturnya, dengan SDA-nya, dengan keanekaragamannya. Bahkan sekarang masyarakat dunia itu banyak yang kemudian iri dengan negara kita. Belajar tentang bagaimana kerukunan umat beragamanya, bagaimana tentang pengelolaan sumber daya alamnya. Ya pelan-pelan insya Allah lah kami yakin khususnya membaca Astacita dan semangat Presiden Prabowo ini, insya Allah ini adalah langkah awal menuju Indonesia Emas 2045. Gus, saya tertarik soal Gus memberikan clue soal ASN tadi. Iya. Keterkaitan apa yang sebetulnya menarik tentang revisi ini yang kemudian Gus bilang ada keterkaitan dengan undang-undang yang lain? Ada keterkaitan. Contoh misalkan begini. Pimpinan tinggi Pratama dan Madya di level kepala dinas maupun sekda, di bupati, wali kota dan gubernur. Itu di satu sisi quote and quote dia diminta untuk fatsun politik dan loyal kepada kepala daerahnya. Ini berbicara kepala daerah yang incumbent mau maju lagi. Di sisi yang lain dia diikat dengan sumpah profesinya, jabatannya sebagai ASN untuk netral. Lah, ini kan sering bersinggungan. Secara teoritis mungkin dia netral, tapi fakta di empiris di lapangan pasti dia ketarik dalam siklus politik 5 tahunan. Lah, revisi undang-undang ASN ini salah satu wacana yang mengemuka adalah menarik kebijakan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan ya kepala dinas dan sekda itu akan ditarik ke pusat tanpa menghilangkan kewenangan dan polisinya kepala daerah. Jadi agar apa? Agar ASN ini memiliki imunitas tambahan untuk kemudian dia bisa bersikap objektif dan netral dalam setiap hajat kepemiluan kita. Itu salah satu salah satu solusi yang muncul ketika kita melakukan kajian-kajian agar mereka ini punya imunitas dan tidak ketarik-tarik. Ada mungkin opini publik yang berkembang, oh ini mau dibikin sentralisasi semua, ini berlawanan dengan spirit otonomi. Betul, betul. Secara teoritis bacaan publik mungkin kita memahami, walaupun tidak membenarkan. Hakikatnya revisi ASN yang sekarang sudah diberikan tugas oleh pimpinan DPR kepada Komisi 2 itu bagian dari integral kita untuk menata format dan sistem kepemiluan kita. Jadi nggak bisa kita bicara kepemiluan hanya berbicara KPU, bicara Bawaslu, kita harus berbicara ASN kita juga. Karena daya rusak netralitas penyelenggara terhadap pelaksanaan pemilu itu sangat tinggi. Sama bahayanya juga dengan money politik sebetulnya. Karena apa? Itu bisa mendelegitimasi produk kepemimpinan yang dihasilkan melalui cara-cara yang tidak elegan kan gitu. Baik secara konstitusional maupun secara moral gitu. Oke, Gus, kalau ditarik ke pusat, anggapan orang kan wah, enak betul ini nampaknya. Misalnya kalau dalam satu rezim kepemimpinan politik nasional misalnya, memimpin suatu negara yang kemudian hari ini menjadi suatu koalisi besar misalnya. Kemudian ASN kemudian ditetapkan diatur dalam kepemimpinan pusat. Apakah itu tidak berpengaruh? Kan dugaan publik ini kan kadang menyasar kemana-mana, Pak Gus. Dan salah satunya adalah ketakutan publik adalah, wah bisa jadi menjadi instrumen dari pusat menuju ke daerah. Ya di iklim demokrasi itu kan pendapat, kritik, masukan tuh boleh beraneka ragam. Yes. Tapi tugas kita adalah untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman yang utuh kepada publik sebagai pertanggungjawaban kita. Oleh karena itu dalam setiap perumusan aturan perundang-undangan ya kita diamanatkan untuk meaningful participation, itu masyarakat tidak kucing-kucingan kita dalam merumuskan undang-undang. Artinya apa, Mas? Kita sudah jalan sebetulnya di daerah ya, inspektorat kemudian ke Kadis Dukcapil itu vertikal. Dalam artian kepala daerah tidak bisa seenaknya untuk melakukan eksersis pergantian, pemindahan. Nah, bisa dicek di lapangan, fakta di lapangan, program-program di kependudukan kita itu relatif jauh lebih punya daya akseleratif. Karena kenapa? Tidak terlalu dominan intervensi politiknya. Nah, itu yang kemudian akan diduplikasi ke kepala dinas yang lain. Apakah ini menjadi cara-cara untuk mensentralisasi
kembali kepada zaman Orde Baru? Oh tidak, saya pastikan tidak. Kewenangan kepala daerah itu tetap utuh di sana, hanya secara prosedural administratif, kebirokrasian. Produk yang dihasilkan itu tidak ansih menjadi produk kepala daerah saja, tapi ada juga intervensi pusat. Dan penentuan nama-namanya, kemudian mengukur alat sesuai sistem merit kinerja segala macam itu ada di PPK, ada di kepala daerah. Nah, pusat itu memberikan imunitas tambahan kepada ASN di level kepala dinas dan sekda agar dalam setiap pergantian kepemimpinan di daerah dia tidak ketarik-tarik secara subjektif seperti itu. Ya kalau misalkan ternyata nanti ada opsi yang lain tidak menutup kemungkinan, tapi setidaknya per saat ini diskusi informal, sekali lagi kita masih pembahasan revisi undang-undang ASN itu masih ada di Badan Keahlian DPR, masih belum masuk kepada pembahasan naskah akademik dan lain-lain. Tapi opsi-opsi itu sudah muncul. Setidaknya kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat membuka ruang opsi-opsi itu dikeluarkan. Setelah kita melakukan mitigasi masalah secara komprehensif, secara detail, kemudian baru kita melakukan exercise opsi apa yang akan dimunculkan, termasuk juga dengan revisi undang-undang ASN dan lain-lain. Oke, Gus. Kalau misalnya publik bertanya, bagaimana sebetulnya ingin menjelaskan perihal misalnya kelamin politik, kan biasanya kelamin politik ASN itu kadang-kadang harus netral, harus terlihat seperti tidak berpihak. Tapi kan dalam rencana sebagai biopolitik, manusia politik yang kemudian terikat dengan sistem politik, mereka juga disumpah dalam fatsun administrasi politik. Ini kan mereka juga tidak bisa dibatasin juga dalam perangkat ini, Gus. Bagaimana menggambarkan eksistensi politik mereka? Ya kalau kita berbicara hakikat manusia sebagai zon politikon, ya manusia itu adalah makhluk politik. Iya, hak semua manusia itu dalam hal berpolitik, dipilih, memilih untuk memilih jabatan apapun segala macam. Tapi ketika dia sudah mengikrarkan dirinya untuk menjadi ASN, maka hak itu dibatasi. Salah satunya pembatasan itu terkait dengan netralitas dalam setiap panggung politik. Kan seperti itu. Dalam artian begini, ASN itu kan yang tidak dibolehkan itu dalam politik partisan, memihak si A si B. Karena mereka itu digaji dari uang rakyat yang tersebar di seluruh partai politik. Kan seperti itu. Betul. Kalau berbicara kemudian ini tidak diikat melalui sistem dan mekanisme yang rigid, maka objektivitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang utopis, sulit yang terlaksana. Ibaratkan begini, kita mau bertarung ya, tapi arenanya tidak rata ya, jumlah rondenya tidak jelas, mana wasit mana peserta ya, akhirnya produk yang dihasilkan ya, pemimpin yang dihasilkan tidak memiliki legitimasi yang kuat sebagai pemimpin yang lahir dari harapan masyarakat. Kan seperti itu. Gak bisa kemudian menjadi ASN dia berkuar-kuar, wah ini kan hak saya di ini segala. Ya kalau berbicara hak, kamu jangan jadi ASN gitu kan. Kita kan dibatasi. Contoh seperti gini lah Mas, misalkan kita mau rambut panjang, mau rambut pendek, itu ada hak semua makhluk di bumi. Tapi ketika kita memilih jalan untuk menjadi aparat, misalkan masuk Akmil, masuk Akpol, mereka kan punya aturan internal yang itu membatasi hak. Ini kan opsional, bukan instruksi. Ya kalau kamu mau dengan aturan ini ya silakan masuk. Kalau kamu enggak mau ya jangan masuk. Kan sama dengan ASN kan. Kalau dia mau menjalani politik partisan, mau jadi kader partai, ya jangan jadi ASN. Kan pilihannya gitu, yang ngantri banyak kok gitu. Itu aja. Karena rebutan aja. Iya betul. Mas, saya menjadi menarik adalah undang-undang pemilu, kembali lagi di awal. Undang-undang pemilu ini sebetulnya bagaimana merawat cara pikir publik agar tidak mengarah kepada persoalan politisasi terus menurut. Jadi seakan-akan undang-undang pemilu dibahas di awal itu adalah untuk melanggengkan suatu proyeksi kekuasaan yang lebih matang di 2029. Apa yang harus dilindungi dan harus dijelaskan ke publik? Justru cara pikirnya yang harus diubah. Kalau undang-undang pemilu dibahas 1 tahun menjelang pemilu, harusnya itu yang masalah. Karena kenapa? Secara teknis waktu terlalu mepet, kemudian secara teoritis keterlibatan publik dengan spirit meaningful participation itu semakin terbatas. Justru pasca pelaksanaan pemilu 1 tahun 2 tahun inilah momen yang terbaik untuk kita melakukan exercising revisi undang-undang pemilu, karena secara rentang waktu masih longgar, kemudian keterlibatan publik dalam ruang diskusi itu juga sangat terbuka. Kita ini kan sudah hidup di era disrupsi media ya.
Ibaratkan kalau saya sering mengilustrasikan, pejabat publik kita itu berdiskusi di rumah kaca. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang semuanya terlihat. Kita tidak ada yang ditutupi. Sekarang di Komisi 2 dan komisi-komisi lain di DPR, setiap rapat itu terbuka, live bahkan. Jadi ruang kesempatan kita untuk kemudian berdiskusi setengah pintu itu hampir nggak ada. Ini bagian dari tanggung jawab moral, tanggung jawab institusional kelembagaan DPR, bahwa DPR ini ingin tampil dan berkomitmen untuk menjadi aspirator dan keterwakilan masyarakat yang sesungguhnya, kan seperti itu. Tapi Gus Rosin sudah memiliki nggak daftar inventaris masalah soal RUU ini? Secara personal saya tidak melihat secara case by case ya. Tapi kalau saya pribadi, setiap sebelum rapat, agenda rapat sudah dikirim, itu pasti saya prepare. Itu bagian dari tanggung jawab personal saya dan tanggung jawab institusional kepartaian saya. Jadi bisa dicek lah, setiap kita rapat saya pasti persiapan materi, kajian itu pasti punya. Selain yang memang diberikan oleh mitra KL ya, kementerian dan lembaga. Kalau kita hanya berpatok kepada materi rapat yang diberikan oleh peserta rapat, menurut saya kental nuansa subjektivitasnya. Saya lebih memilih melakukan kajian yang melihat dari sudut pandang yang berbeda agar output yang dihasilkan itu lebih komprehensif. Misal kita sebelum melakukan kunker gitu kan, pasti beberapa hari sebelumnya kita melakukan mini riset lah, apa yang terjadi di lapangan antara seharusnya dan kenyataannya gitu. Kalau ada miss berarti ini kan problem, solusinya seperti apa, seperti itu. Ya minimal saya memulai dari saya pribadi lah, seperti itu. Oke, Gus, ini kan kalau tadi soal yang serius, ini lebih persoalan kelembagaan hari ini. Komisi 2 ini kan sebetulnya partner kerjanya lumayan rumit lah. Lebih banyak makan otak daripada makan makan otak nih soal kelembagaan, administrasi negara, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Gus sendiri kalau membayangkan gitu, porsi untuk membahas hari ini yang paling urgen, kita tinggalkan dulu lah RUU pemilu. Tapi seandainya kalau Gus ditanya hari ini di Komisi 2 yang target secara pribadi atau target kelembagaan yang perlu diselesaikan segera, undang-undang apa? Undang-undang ASN. Undang-undang ASN. Undang-undang ASN itu mendesak bagian daripada jalan panjang ikhtiar kita memulai untuk menata pelaksanaan dan sistem kepemiluan kita. Itu banyak multi effect lah. Ya, sekali lagi saya berkeyakinan undang-undang ASN itu ketika itu dirumuskan dan seobjektif mungkin setelah kita melakukan mitigasi masalah, tidak hanya memiliki implikasi terhadap perbaikan tata kelola pelaksanaan kepemiluan kita, tapi dalam hal semangat reformasi birokrasi kita. Karena bukan hanya terkait imunitas itu, nanti kita juga akan setidaknya kami lah dari fraksi PKB memunculkan kajian juga, salah satu opsinya adalah terkait dengan jabatan fungsional dan struktural. Jadi selama ini birokrat kita itu sudah terlalu kental, nuansa comfort zone-nya itu terlalu kental. Ketika dia merasa ada di zona nyaman dan aman, maka tertutuplah ruang inovasi itu, tertutuplah ruang kreativitas itu, tertutuplah ruang akselerasi program. Jadi ini ibaratkan ini high cost low impact. Cost negara kita untuk membayar SDM melalui ASN kita itu sangat besar. Tapi tidak berimplikasi terhadap reformasi birokrasi dalam hal pelayanan. Jadi SDM yang banyak itu tidak selalu menjamin pelayanannya menjadi lebih baik. Apalagi sekarang kita hidup di era digital. Harusnya dengan kecanggihan digitalisasi yang sudah berkembang sedemikian rupa, di satu sisi, di sisi yang lain harusnya kan bisa menekan jumlah SDM. Otomatis itu akan menekan kos pengeluaran APBN kita, APBD kita untuk belanja pegawai kita. Rasio belanja pegawai kita itu sangat tinggi masih gitu. Kenapa gitu, Mas? Dibandingkan ya balik lagi karena selama ini sistem kita itu masih parsial ya, ego sektoral kelembagaan. Contoh misalkan berbicara aplikasi ini di luar dari konteks kepemiluan dalam konteks reformasi birokrasi. Berbicara misalkan digitalisasi, seringkali output daripada digitalisasi kelembagaan kita itu berbasis web, berbasis aplikasi. Ujung-ujungnya ya by project lagi. Jadi hampir ada ribuan, mungkin puluhan ribu, baik itu aplikasi, baik itu website, baik itu kanal atau apapun lah itu. Yang goal awalnya adalah digitalisasi itu untuk mempermudah, tapi pada prakteknya fakta empiris justru membingungkan. Karena semua lembaga punya aplikasi sendiri,
Semua lembaga itu punya kanal sistem sendiri. Makanya kemarin terakhir itu ketika kita rapat kerja dengan Pan RB dengan BKN, kami mengusulkan, udahlah dibikin satu payung besar semacam dashboard yang di dalamnya ada menu-menu kementerian lembaga, ada menu-menu provinsi, daerah, ada menu-menu dinas yang masyarakat itu sudah one gate system lah istilahnya gitu. Jadi jangan kemudian mau urus bayar pajak aplikasi A, kita mau urusan adminduk aplikasi B, ngurusin perizinan aplikasi C. Lah semangat awalnya itu kan untuk mempermudah secara teoritis, tapi secara empiris malah membingungkan kan. Ini kan bicara fakta di lapangan saja gitu. Lah maksud kami begini Mas, jumlah SDM itu pemerintahan yang baik, birokrasi yang baik itu harus follow the system, bukan follow the person. Kalau kita masih mindsetnya itu penambahan karyawan, penambahan ASN untuk menopang keberlangsungan pelayanan publik kita, berarti sistem kita masih belum jalan. Kita akan tergilas dengan laju perkembangan zaman yang semuanya sudah mulai bergeser dari manusia ke ke digital gitu kan. Jadi ini problem yang dihadapi oleh Komisi 2 dan termasuk Gus Hozin sendiri hari ini. Bukan problem sebetulnya, ya ini challengingnya, tantangan ya. Kalau kita melihat sudut pandangnya itu menjadi beban, itu menganggap problem. Kalau bagi kita, ya kami khususnya di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa selalu dinasehati, dikasih perintah oleh ketum bahwa PKB itu harus selalu hadir dalam setiap denyut nadi permasalahan masyarakat. Dan kehadirannya itu bukan jadi penonton tapi menjadi solusi seperti itu. Jadi apapun tantangan, ya banyak yang bilang misalkan Komisi 2 ini komisi isu bukan komisi isi. Saya jawab. Jadi, saya pertegas Mas. Ya. Jadi Komisi 2 banyak yang menganggap lah bahwa ini Komisi 2 itu komisi isu bukan komisi isi. Saya bantah, saya bilang, oh itu tergantung sudut pandang saja. Kalau saya sebagai anggota Komisi 2 tidak merasa seperti itu. Saya menganggap Komisi 2 itu komisi isu yang berisi gitu kan. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu itu kan gimana sudut pandang kita gitulah. Kan banyak ya sentimen-sentimen yang mengatakan bahwa Komisi 2 itu tidak seksi, komisi yang kering segala macam. Ya tergantung sudut pandang. Kalian mau sudut pandangnya apa? Kalau saya lebih melihat Komisi 2 itu salah satu komisi, ya saya tidak bilang Komisi 2-an sih, salah satu komisi yang membidangi urusan-urusan policy di hulu. Masalah reformasi birokrasi, masalah kepemiluan, belum lagi urusan masalah pertanahan. Orang punya uang belum tentu punya tanah. Orang punya tanah bisa dijual jadi uang, kan gitu kan. Nah, problem kita itu kan tanah di negara kita itu berjuta-juta, ratusan juta hektar gitu. Tapi kok anomali ya, masyarakat kita masih jauh dari kata sejahtera. Oh berarti ada problem. Nah itulah yang dilakukan exercise Komisi 2 dengan ATR BPN untuk melakukan kajian-kajian melalui misalkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Kita melakukan penertiban HGU yang bermasalah, tanah-tanah terlantar segala macam. Ini sedang dilakukan. Jadi sangat strategis. Ini bukan, ya mungkin orang boleh menilai ini subjektivitas saya karena saya di Komisi 2, tapi secara objektif saya bisa berdebat untuk itu. Komisi 2 itu sangat strategis. Oke. Saya baru dengar dari Gus Hozin ini. Ini kayaknya teman-teman, setelah diskusi soal RUU Pemilu, saya sebetulnya pengen membuka satu perdebatan panjang dengan Gus Hozin terkait dengan porsi besar peran Komisi 2 sebetulnya. Namun kita juga harus berbicara lebih banyak Gus, bahwa perdebatan kita harus segera diakhiri karena kita juga harus fokus kepada persoalan tentang Undang-Undang Pemilu. Tapi terima kasih Gus. Terima kasih sudah datang di podcast kami, dan saya berharap Gus Hozin nanti di suatu ketika, karena masih ada banyak wacana di Komisi 2, termasuk saya tertarik dengan Gus terkait agraria Gus. Ini isu yang sebetulnya banyak dipersoalkan tapi hanya aktivis. Ya nanti kita diskusi lain forum lah, panjang mesti pembahasannya. Makanya saya bilang tadi Komisi 2 itu komisi isu yang berisi gitu. Ya teman-teman yang tertarik dengan persoalan nanti kita undang lagi Gus Hozin. Tenang saja, pokoknya isu tentang RUU Pemilu kita kelarkan dulu, dan Gus Hozin sudah kasih penjelasan, nomenklaturnya jelas, penjelasannya sudah jelas dan rigid. Nanti persoalan keheranan teman-teman terkait dengan Komisi 2, bagaimana perkembangan reforma agraria dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman yang baru dilantik ASN,
dan lain sebagainya. Nanti ini Gus Hozi nanti bisa menjelaskan di episode selanjutnya. Dan teman-teman, saya berterima kasih Gus, selamat datang lagi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita duduk bersama dan membahas isu yang lebih strategis. Dan teman-teman, jangan lupa tetap kunjungi channel kami di Politika Research Consulting. Dan saya sebagai host hari ini, Melki Amir Ruslan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam demokrasi. Salam demokrasi.